Guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Glorious Sweni. Jadi hari ini saya tidak sama-sama teman-teman karena aturan dari sekolah untuk sementara tong harus social distancing karena COVID di Jayapura lagi meningkat. Jadi untuk sementara saya tidak bikin video dan saya teman-teman Tina dan Fani saya tidak bikin yang berdua, saya bikin sendiri, tong tiga bikin sendiri-sendiri. Oke. Jadi hari ini saya akan jelaskan tentang sanctification, continue dari pembelajaran minggu lalu tentang justification, adoption, tentang belajar man, sin, dan lain-lain. Hari ini tong akan belajar tentang sanctification. Apa itu sanctification? Kan nonton saja sampai selesai. Alright, what is sanctification? Kalau dalam bahasa Indonesia, sanctification itu artinya pengudusan. Jadi dari bacaan yang saya baca di teologi kelas tuh, yang saya pahami, pengudusan itu adalah cara Tuhan di mana Tuhan rubah orang dari orang berdosa menjadi orang benar. Itu ada di atonement dan justification kalau tidak salah saya sebutkan itu. Dan setelah tong dibenarkan, tong dikuduskan. Ada di Roma 6 ayat 18 dan lebih jelasnya itu ada di ayat 19. Saya baca ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Garis bawah pengudusan. Terus ada di Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Jadi Tuhan sudah mati di kayu salib, Tuhan sudah rubah tompu status dari orang berdosa menjadi orang benar. Dan setelah itu kita next ke proses berikutnya yaitu pengudusan. Tetapi untuk sementara, ini dari bacaan yang saya bacain. Untuk sementara tong belum bisa dapat kekudusan yang sempurna karena tong masih hidup di dalam dunia. Benar, tong masih hidup dalam dunia yang fana dan tong hanya bisa dapat kekudusan yang sempurna itu ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Saya juga tidak tahu itu kapan. Dan Bapak juga sendiri bilang bahwa dia juga tidak tahu. Tuhan Yesus juga sendiri bilang bahwa Tuhan Yesus tidak tahu, hanya Bapak yang tahu. Jadi ya untuk itu tong harus kayak apa ya, hal apa yang tong harus lakukan itu ya tetap kejar tong kekudusan diri, tetap lakukan hal-hal yang baik, tetap berharap sama Tuhan, tetap cari Tuhan. Kalau tong ada masalah begitu tetap cari Tuhan, jangan cari dukun-dukun dan lain sebagainya. Orang-orang zaman sekarang nih kalau sakit kah apakah pasti dong carinya ke dukun gitu. Kalau kamu orang-orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, yang sudah percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah patah semangat dan jangan pernah cari-cari dukun atau sejenisnya. Karena ya, yang kasih tong hidup bukan dukun, yang kasih tong hidup nih Tuhan Yesus. Dan jangan pernah anggap bahwa kamu hidup ini dari kamu. Tidak, itu dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih buat orang dengan cuma-cuma nih, tong bernafas gratis. Hari ini orang COVID ini dia serang tompu paru-paru. Dan buat orang-orang, ada beberapa orang yang kadang-kadang tidak bisa bernafas baik, dong harus pakai alat untuk bernafas. Sedangkan tong yang ada sehat-sehat nih, tong bernafas, Tuhan kasih tong nafas gratis nih. Harusnya kamu syukuri itu sih. Jadi ya itu tentang pengudusan. Jadi intinya bahwa tong sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi setelah tong dimerdekakan dari dosa bukan berarti tong status bukan berarti tong suci, tapi ya karena tong masih manusia, tong juga kadang-kadang bisa buat dosa. Karena untuk itu ya jaga aja. Saya juga kadang-kadang masih buat dosa sih. Bukan kadang-kadang tapi hampir setiap hari. Tong pasti juga begitu. Setidaknya kamu harus berusaha untuk tidak berbuat dosa dan tetap hidup dalam Tuhan. So, okay guys, itu tentang sanctification. Semoga kamu dapat hal baru
Dan see you on the next video. Don't forget to like, share, and subscribe, and turn on the lonceng notification so kamu bisa lihat satu video-video teaching berikutnya. So bye bye, thank you guys, God bless you.